Selamat datang di sesi Bincang Mendalam kita hari ini. Senang sekali rasanya Anda bisa meluangkan waktu untuk duduk santai bersama kami. Betul, terima kasih sudah bergabung. Ya, jika Anda sedang bersiap-siap untuk bekerja, sedang di perjalanan, atau mungkin sedang menyeruput kopi pagi Anda berada di tempat yang tepat. Hari ini, kita memiliki tumpukan catatan, observasi, dan cuplikan yang sangat menggugah dari sebuah buku berjudul Heritage That Hurts, karya sosiolog dan antropolog Joey Satterwegstaff. Buku yang sangat luar biasa. Sangat. Misi kita kali ini sangat jelas, dan mungkin akan sedikit mengubah cara Anda melihat perjalanan liburan Anda berikutnya. Kita akan membedah sebuah fenomena yang sangat dekat dengan pengalaman manusia modern. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa kita seolah memiliki dorongan psikologis yang begitu kuat untuk mengunjungi situs-situs tragedi atau lokasi bencana? Sebuah pertanyaan yang sering kali kita hindari ya. Iya kan? Dan yang jauh lebih penting lagi, kita akan melihat bagaimana para turis seperti Anda, saya, dan kita semua sebenarnya bukanlah sekedar penonton pasif yang datang untuk berfoto lalu pulang. Tanpa kita sadari, setiap langkah dan tindakan kita di sana menjadikan kita agen yang secara aktif membangun sejarah dan merajut memori dari tempat-tempat bersejarah tersebut. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke materi yang sangat kaya ini, ada satu catatan penting yang harus kita sepakati bersama di awal. Buku yang menjadi sumber utama kita hari ini secara terbuka mendokumentasikan banyak isu dan perdebatan politik yang muncul pasca tragedi. Tentu saja, itu tidak bisa dihindari. Tepat, di dalamnya ada pandangan sayap kiri, sayap kanan, sentimen pro-perang, hingga gerakan anti-perang yang disuarakan oleh masyarakat. Posisi kita hari ini murni sebagai pengamat objektif. Kita di sini bukan untuk berpihak, mendukung, atau maksud saya membenarkan ideologi politik manapun yang tercatat dalam dokumen ini. Jadi kita netral ya? Sangat netral. Tujuan kita membedah teks ini murni untuk melihat secara imparsial bagaimana manusia merespons, berinteraksi, dan memproses sebuah tragedi berskala besar secara sosiologis. Oke, mari kita bedah ini. Argumen pertama yang diangkat oleh Satterwegstaff berpusat pada sebuah stigma yang sangat melekat di masyarakat luas. Seringkali, para akademisi, pengamat sosial, dan media menggunakan istilah yang cukup sinis untuk mendeskripsikan orang-orang yang datang ke lokasi tragedi, seperti Ground Zero di New York. Istilah yang cukup terkenal ya? Iya, istilah yang sering muncul adalah dark tourism, atau pariwisata gelap, dan kadang menggunakan istilah yang lebih akademis, thanatourism. Istilah-istilah ini seolah membawa asumsi bahwa Anda, sebagai pengunjung, datang ke sana semata-mata karena dorongan obsesi morbid. Ada anggapan bahwa turis hanya mencari sensasi murahan dari sebuah tragedi kematian, seolah-olah... Seolah-olah niat mereka selalu dangkal kan? Betul, dangkal dan tidak sensitif. Tapi stigma itu tidak muncul dari ruang hampa loh. Satterwegstaff menelusuri bahwa di balik pelabelan dark tourism tersebut, ada sebuah ketakutan kultural yang sangat besar yang sering disebut sebagai Disneyfikasi. Disneyfikasi? Iya, buku ini mengilustrasikan ketakutan tersebut dengan sangat tajam melalui sebuah kartun editorial karya Ted Rall yang sempat dimuat di berbagai surat kabar. Kartun tersebut dengan sarkastik mengejek ide komersialisasi situs tragedi dengan menggambarkannya sebagai sebuah taman hiburan bernama 9/11 Land. Oh wow, 9/11 Land. Itu visual yang sangat provokatif. Bayangkan sebuah situs duka diubah menjadi semacam brosur taman bermain ya, sangat provokatif. Dalam kartun itu digambarkan ada wahana air yang dinamakan Freedom Falls, lalu ada toko souvenir yang menjual barang-barang murahan bernuansa tragedi, bahkan ada gerai makanan cepat saji fiktif yang diberi nama Burger Amerika. Burger Amerika. Betul. Kartun editorial ini bukan sekedar lelucon, melainkan representasi nyata dari kecemasan publik. Masyarakat takut bahwa kesucian sebuah situs tragedi, tempat di mana ribuan nyawa melayang, akan tergerus habis dan diubah menjadi komoditas dangkal atau sekedar tempat hiburan bagi turis yang, ya, dianggap tidak punya empati. Padahal kalau kita melihat kenyataan di lapangan, di dekat situs-situs bersejarah seperti itu, memang seringkali ada elemen komersialnya kan? Di Ground Zero sendiri, ada restoran atau gerai makanan cepat saji persis di seberang jalan. Yang ironisnya, lantai 2-nya sering dipakai oleh turis untuk mengambil foto karena sudut pandangnya yang sangat jelas. Iya, itu sebuah realitas tata kota. Tapi, apakah kecemasan akan komersialisasi ini adalah fenomena baru? Maksud saya,
Bukankah manusia selalu mengunjungi tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah kelam? Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, bepergian ke tempat-tempat yang berkaitan dengan kematian dan penderitaan sama sekali bukan penemuan abad ke-21. Sepanjang sejarah peradaban, manusia selalu melakukan perjalanan semacam itu. Contohnya seperti ziarah. Tepat. Kita bisa melihat para peziarah di abad pertengahan yang rela menempuh perjalanan berbulan-bulan melintasi Eropa hanya untuk melihat relikwi atau tulang belulang orang suci. Di abad ke-19, para turis kelas atas berbondong-bondong mengunjungi sisa-sisa medan perang Waterloo. Oh, benar juga. Belum lagi jutaan orang yang secara rutin menyusuri katakombe yang berisi tengkorak di Italia atau Perancis. Jadi dorongan itu sebenarnya sudah ada sejak dulu. Lalu, apa yang membedakan turis abad pertengahan dengan turis modern di mata para kritikus ini? Mengapa sekarang tiba-tiba jadi masalah? Yang membedakannya adalah konteks ekonomi dan kecemasan modern kita. Saat ini, kita hidup di era kapitalisme global yang sangat masif. Karena itu, kita memiliki ketakutan yang mendalam bahwa segala bentuk konsumsi komersial, seperti membeli souvenir atau makan di sekitar lokasi, pasti bertentangan dan menodai kesucian sejarah itu sendiri. Mereka melihatnya sebagai hitam dan putih. Betul. Para kritikus mengasumsikan bahwa komersialisasi dan memori duka yang bermakna adalah dua kutub yang berlawanan dan tidak mungkin bisa hidup berdampingan di ruang yang sama. Asumsi itulah yang justru coba dibongkar oleh buku ini ya. Membaca bagian ini membuat saya sadar bahwa menuduh semua aktivitas komersial di situs tragedi sebagai tindakan eksploitatif yang dangkal adalah sebuah penyederhanaan yang luar biasa. Sangat menyederhanakan. Aktivitas konsumsi, interaksi dengan penjual, dan benda-benda souvenir itu sendiri bisa jadi memiliki makna yang berlapis dan mendalam bagi mereka yang terlibat. Lalu, bagaimana buku ini membantah tuduhan kapitalisme berdarah tersebut? Bukankah para penjual souvenir di lokasi tragedi seringkali dilihat sebagai pihak yang mengambil keuntungan dari kesedihan orang lain? Disinilah Setter Wagstaff melakukan penelitian lapangan yang sangat menarik. Ia turun langsung ke trotoar di sekitar Ground Zero dan mewawancarai para pedagang kaki lima di sana. Salah satu temuannya adalah kisah seorang penjual souvenir muda bernama Jamal. Jamal ya? Ya, Jamal ini sangat berbeda dengan stereotip pedagang kaki lima New York pada umumnya yang biasanya berteriak-teriak agresif menawarkan barang dagangannya kepada turis yang lewat. Jamal secara sadar menolak melakukan hal itu. Ia merasa bahwa ia memiliki kewajiban moral untuk bersikap hormat di sana. Ia melihat pekerjaannya bukan semata-mata transaksi ekonomi untuk mencari keuntungan. Lalu, bagaimana Jamal melihat perannya di sana, jika bukan untuk uang semata? Jamal mengatakan sesuatu yang sangat puitis namun nyata. Ia melihat perannya sebagai cara untuk memberikan sejarah yang buruk kepada orang-orang yang baik. Sejarah yang buruk kepada orang-orang yang baik. Iya, ia ingin memastikan bahwa para turis yang datang dari berbagai belahan dunia itu memiliki sesuatu untuk dibawa pulang agar tragedi tersebut tidak dilupakan. Jamal sadar betul bahwa trotoar tempat ia berdiri menjajakan barang dagangannya adalah batas tak kasat mata dari sebuah kuburan massal. Wow, itu perspektif yang luar biasa dewasa dari seorang penjual souvenir. Ia memposisikan dirinya sebagai semacam penjaga memori, bukan sekedar pedagang. Betul sekali. Dan selain Jamal, ada juga kisah tentang dua penjual souvenir veteran, Sam dan Benny. Latar belakang mereka memberikan dimensi lain pada perdebatan komersialisasi ini. Apa latar belakang mereka? Sam adalah seorang mantan pekerja pos, dan yang membuatnya sangat terikat dengan tempat itu adalah kenyataan bahwa ayahnya dulu adalah salah satu pekerja konstruksi yang ikut membangun menara kembar WTC tersebut dari nol. Jadi baginya, menara itu bukan sekedar gedung perkantoran. Itu adalah warisan keluarganya. Persis. Bagi orang seperti Sam, berjualan topi, kaos, dan buku panduan di trotoar itu sama sekali bukan tentang mencari uang pensiun tambahan. Akademisi menyebut fenomena ini sebagai teritoriality atau teritorialitas. Teritorialitas?
Rasa kepemilikan ruang ya? Benar, ini adalah sebuah rasa kepemilikan, ikatan emosional, dan klaim ruang yang sangat kuat terhadap landscape yang kini telah hancur dan berubah total. Sam merasa ia memiliki hak sejarah dan hak emosional untuk berada di sana, menjaga ruang yang dulu pernah dihidupkan oleh keringat ayahnya. Kehadirannya menjajakan souvenir adalah caranya bertahan di ruang tersebut. Itu dari sisi penjualnya, yang ternyata memiliki lapisan emosional yang kompleks. Tapi bagaimana dengan pembelinya? Seringkali kita melihat turis membeli topi atau gantungan kunci di situs tragedi, dan kita berpikir, untuk apa mereka membeli barang murahan seperti itu? Asumsi yang sering muncul ya. Ya, namun ada satu kisah dari buku ini yang benar-benar mengubah perspektif saya. Kisah tentang seorang turis bernama Louis yang datang dari Oregon. Oh, kisah Louis adalah salah satu contoh terbaik tentang bagaimana turis secara aktif berpartisipasi dalam sejarah. Louis menceritakan bahwa sebelum ia berangkat ke New York, rekan-rekan kerjanya di Oregon yang tahu ia akan mengunjungi Ground Zero, mengirimkan banyak email berisi pesan belasungkawa, doa, dan perasaan duka mereka. Komunitasnya ikut menitipkan pesan. Betul. Rekan-rekannya merasa mereka harus menitipkan sesuatu melalui Louis. Louis kemudian mencetak semua email tersebut di atas kertas. Sesampainya di Ground Zero, ia meletakkan lembaran kertas cetakan email itu di pagar pembatas situs. Namun, ia menyadari sesuatu. Kertas-kertas itu rentan tertiup angin atau hancur terkena hujan, kan? Ia merasa kertas cetakan itu tidak cukup mewakili beratnya perasaan rekan-rekannya, bukan? Tepat sekali. Louis merasa ia perlu meninggalkan sesuatu yang fisiknya lebih padat, sesuatu yang terasa lebih permanen di sana. Langkah selanjutnya yang ia ambil sangat mematahkan teori bahwa membeli souvenir adalah konsumsi dangkal. Apa yang dia lakukan? Louis berjalan ke arah penjual souvenir, mungkin orang seperti Sam atau Jamal tadi, dan ia membeli sebuah topi FDNY, topi resmi pemadam kebakaran New York. Ia kemudian mengambil spidol, menandatangani topi tersebut atas nama rekan-rekannya di Oregon, dan meninggalkannya di tumpukan benda peringatan lainnya di pagar situs. Jadi, topinya bukan sekedar oleh-oleh untuk dibawa pulang untuk dipajang di lemari kaca. Sama sekali bukan. Secara konseptual, tindakan Louis ini mendefinisikan ulang apa itu souvenir. Dalam kajian ini, barang-barang komersial yang diubah fungsinya tersebut disebut sebagai komemorabilia. Komemorabilia. Gabungan komemorasi dan memorabilia? Iya, membeli topi itu bukanlah sebuah bentuk wisata belanja. Itu adalah sebuah ritual duka cita. Louis menggunakan komoditas komersial sebagai medium untuk menorehkan kehadirannya dan empati rekan-rekannya secara fisik ke dalam lanskap sejarah. Benda dagangan biasa itu tiba-tiba memiliki nyawa dan berubah menjadi artefak partisipasi. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Karena tindakan meninggalkan barang, membeli sesuatu untuk diletakkan kembali, atau bahkan menulis sesuatu di pagar situs tersebut, pada dasarnya adalah bukti nyata bagaimana turis secara fisik merombak dan mengubah lanskap memori itu sendiri. Pagar proyek konstruksi yang tadinya dingin dan kaku, trotoar yang biasa dilewati pejalan kaki, tiba-tiba berubah menjadi kanvas raksasa. Betul. Sarah Wagstaff mengkategorikan fenomena ini ke dalam dua bentuk utama, yaitu graffiti dan apa yang disebut sebagai folk assemblages, atau kumpulan benda peringatan dari masyarakat awam yang diletakkan secara spontan. Mari kita bahas grafitinya dulu. Oke. Seringkali pemerintah kota melihat tulisan di pagar sebagai vandalisme yang harus dibersihkan. Namun dalam konteks situs duka, grafiti adalah sebuah tindakan visual atau image act. Pagar kayu itu berubah menjadi ruang percakapan publik, sebuah forum diskusi tanpa tatap muka di mana pengunjung dari seluruh dunia saling membaca dan merespons. Dan seperti yang Anda sebutkan di awal tadi, forum diskusi ini tidak selalu berisi pesan damai atau doa, kan? Disinilah letak perdebatan politik dan ideologi itu muncul secara mentah. Interaksi grafiti ini sangat dinamis dan seringkali mencerminkan ketegangan sosial pada masa itu. Cedar Wagstaff mendokumentasikan sebuah rantai percakapan grafiti yang luar biasa. Awalnya, ada pengunjung yang menulis sentimen politik sayap kiri di pagar yang berbunyi Homeland Security sama dengan Fourth Reich. Wah, Penulis ini bermaksud mengkritik kebijakan keamanan nasional Amerika Serikat yang makin ketat saat itu dengan menyamakannya dengan rejim fasis Nazi. bisa dibayangkan bagaimana reaksi turis lain yang membaca tulisan seperti itu di lokasi yang masih sangat sensitif.
Reaksinya sangat instan dan emosional. Pengunjung lain yang salah memahami niat penulis pertama mengira bahwa grafiti itu ditulis oleh seorang neonazi yang sedang merayakan tragedi tersebut. Oh, terjadi kesalahpahaman makna di sana. Betul, mereka membalas di bawahnya dengan makian dan kemarahan. Di sisi lain pagar, ada pengunjung lain lagi yang membalas grafiti awal tadi dengan menambahkan kritik spesifik terhadap tokoh politik, menuliskan kata Adolf Rumsfeld. Papan proyek itu bukan lagi sekedar pembatas fisik. Ia menjadi ruang terbuka di mana rasa sakit, kemarahan publik, trauma, dan ideologi berbenturan secara langsung dan tidak tersaring. Tapi syukurlah, tidak semua grafiti bermuatan amarah atau politik. Banyak yang murni tentang duka terdalam dari manusia. Ada cerita dari buku ini yang membuat saya terdiam. Kisah tentang seorang janda bernama Judy yang datang dari Florida. Ah, iya. Kisah Judy menunjukkan kekuatan grafiti dalam menghubungkan manusia yang sama sekali tidak saling kenal. Saat mengunjungi situs tersebut, perhatian Judy tertuju pada sebuah pesan grafiti sederhana yang ditulis dengan spidol oleh seorang pria bernama Kevin. Pesan itu ditujukan kepada korban bernama Jean Marie. Meskipun latar belakang duka mereka sangat berbeda. Iya, Judy adalah seorang janda yang suaminya baru saja meninggal karena penyakit kanker. Ia berdiri di depan pagar itu dan membandingkan duka yang dialaminya dengan duka Kevin. Judy mengalami apa yang disebut duka antisipatif. Ia sudah tahu suaminya akan meninggal. Ia punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal dan mempersiapkan diri secara mental. Berbeda dengan Kevin yang kehilangannya sangat tiba-tiba. Tepat. Ketika ia membaca tulisan Kevin, Judy menyadari betapa mengerikannya kehilangan mendadak dan tak terduga yang dialami Kevin dan ribuan keluarga korban lainnya. Pagi itu mereka berangkat kerja seperti biasa, dan sore harinya mereka hilang selamanya. Tulisan tangan di pagar kayu itu menjembatani duka dua orang asing dan memberikan Judy ruang untuk merefleksikan rasa kehilangannya sendiri. Itu adalah kekuatan dari jejak fisik. Dan ini membawa kita pada elemen kedua yang Anda sebutkan tadi, folk assemblages, atau kumpulan benda peringatan spontan. Kalau kita melihat foto-foto atau dokumenter tentang situs-situs tragedi, pagar-pagar itu biasanya dipenuhi oleh lautan barang yang ditinggalkan pengunjung. Variasi barang yang ditinggalkan ini sangat mencengangkan dan kaya akan makna sosiologis. Seth Wagensteff mencatat benda-benda seperti spanduk besar dari Pasco County di Florida yang dipenuhi dengan ratusan tanda tangan warga komunitas tersebut. Komunitas yang jauh dari New York. Sangat jauh. Ada topi seragam yang dibawa khusus oleh perwakilan pemadam kebakaran suku Cusheheta, ada mainan anak-anak beruang teddy, lilin-lilin doa Katolik, ribuan lipatan origami bangau yang dikirim dari Jepang sebagai simbol perdamaian, hingga medali-medali kebanggaan militer. Bagaimana buku ini menjelaskan fenomena pengumpulan barang dari berbagai daerah yang jauh ini? Analisisnya menggunakan konsep hinterland, yang merujuk pada daerah pedalaman, kota-kota kecil, atau negara bagian lain yang jauh dari pusat tragedi. Masyarakat di hinterland ini tidak mengalami tragedi tersebut secara langsung. Mereka menyaksikan gedung-gedung itu runtuh melalui layar televisi di ruang tamu mereka. Jadi ini cara mereka ikut berpartisipasi. Betul. Meninggalkan atau mengirimkan barang-barang personal ke situs tersebut adalah mekanisme komunal bagi mereka untuk memproses realitas bencana yang terasa surrealistis. Benda-benda itu adalah bukti fisik yang menyatakan kami dari Florida, dari Texas, dari Jepang juga ikut terluka. Kami adalah bagian dari komunitas global yang sedang berduka dan berusaha pulih. Bukti fisik, itu kata kunci yang sangat penting. Dan jika kita berbicara tentang kebutuhan untuk membuktikan sesuatu, kita harus membahas fenomena yang paling sering dikeluhkan oleh penduduk lokal, yaitu fotografi. Seringkali penduduk kota yang tempatnya menjadi lokasi tragedi merasa risih melihat gerombolan turis yang asyik memotret. Keluhan yang sangat umum terdengar. Kita sering mendengar keluhan dengan nada sinis, ini bukan Mickey Mouse. Kenapa kalian mengambil foto di sini? Ada asumsi bahwa jika Anda mengeluarkan kamera, Anda menganggap tempat duka itu setara dengan wahana wisata biasa. Ini adalah salah satu kesalahpahaman terbesar mengenai perilaku turis. Mengambil foto seringkali dianggap sebagai tindakan yang mengganggu dan tidak pantas. Namun, buku ini memberikan pembelaan yang kuat terhadap para fotografer amatir ini. Bagi sebagian besar turis, lensa kamera bukanlah alat untuk mengumpulkan foto liburan yang ceria. Lalu untuk apa? Fotografi di situs tragedi adalah metode untuk memberikan kesaksian. Mereka memotret untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar hadir secara fisik di momen sejarah tersebut. Bisakah Anda membagikan kisah yang ada di buku ini mengenai niat di balik foto-foto tersebut? Tentu.
Ada satu kisah tentang seorang petugas pemadam kebakaran asal Kanada. Secara kebetulan, ia sedang berada di New York untuk merayakan bulan madunya. Namun di tengah liburan romantis tersebut, ia menyempatkan diri datang ke lokasi Ground Zero dengan mengenakan seragam dinas pemadam kebakarannya secara lengkap. Bulan madu, tapi memakai seragam dinas dan memotret truk pemadam. Apa alasannya? Ia kemudian menggunakan ponselnya untuk memotret truk pemadam kebakaran peringatan last alarm yang diparkir di dekat lokasi. Alasannya murni tentang solidaritas profesi. Ia memotret truk itu untuk dikirimkan secara langsung kepada rekan-rekannya sesama pemadam kebakaran di Kanada. Ah, sebagai penghormatan. Iya, karena beberapa tahun sebelumnya, rekan-rekannya itulah yang turun tangan berkendara melintasi perbatasan negara untuk membantu proses evakuasi dan pencarian korban di New York. Foto yang ia ambil bukan untuk album liburan, itu adalah bentuk penghormatan, sebuah pesan visual kepada rekan-rekannya yang berkata, "Saya ada di sini, di tempat kalian pernah berjuang, dan pengorbanan itu masih diingat." Niatnya sama sekali berbeda dengan foto wisata biasa ya. Ada juga cerita lain tentang turis bernama Jennifer, bukan? Yang menolak disamakan dengan turis pada umumnya. Ya, Jennifer adalah seorang turis asal California. Saat berkunjung, ia meminta pendampingnya untuk mengambil foto dirinya yang sedang berdiri tegap dan serius di depan plakat nama-nama korban. Ketika setter Wagstaff menanyakan alasannya, Jennifer dengan sangat artikulatif membedakan jenis foto tersebut. Ia mengatakan bahwa foto di depan plakat itu sangat personal dan memiliki bobot historis yang mendalam baginya. Ia membandingkannya dengan perjalanan silsilah, kan? Betul! Ia membandingkan kunjungannya ke sana dengan perjalanan emosional seseorang yang mencari jejak silsilah leluhurnya di Pulau Ellis. Jennifer secara eksplisit menegaskan, berfoto di situs duka sama sekali berbeda auranya dengan berfoto konyol bersama pengamen naked cowboy di Times Square. Niat, gestur tubuh, dan makna di balik jepretannya berada di dimensi yang sama sekali berbeda. Ini memunculkan pertanyaan penting. Kalau begitu, apa yang terjadi dengan jutaan foto yang ada di memori kamera dan ponsel para pengunjung ini? Jutaan foto amatir yang diambil oleh turis dari berbagai sudut pandang, pada hari yang berbeda, dalam cuaca yang berbeda, sebenarnya sedang membentuk sebuah arsip sejarah partisipatoris yang sangat masif. Arsip yang tidak disengaja. Tepat. Ketika pagar proyek akhirnya dibongkar, ketika boneka-boneka mulai rusak karena hujan, dan benda-benda folk assemblage tadi disingkirkan oleh Dinas Kebersihan Kota, dokumentasi foto dari para turis inilah yang akan mempertahankan detil lanskap memori sementara tersebut dari ancaman kelupaan. Menarik sekali bahwa lanskap sementara itu didokumentasikan sedemikian rupa oleh publik. Tapi lanskap sementara itu pada akhirnya akan digantikan, bukan? Disinilah transisi yang sulit terjadi ketika pagar kayu yang penuh grafiti diubah menjadi monumen dan museum yang permanen, formal, dengan desain arsitektur yang dikalkulasi secara matang. Tantangannya justru menjadi berlipat ganda. Sangat berlipat ganda. Merancang ruang memori yang resmi itu ternyata seperti berjalan di ladang ranjau. Niat awal arsitek atau pemerintah seringkali berbenturan langsung dengan interpretasi organik dari para pengunjung. Ruang-ruang peringatan formal adalah arena di mana makna tidak pernah tunggal. Ia selalu dinegosiasikan dan seringkali diperebutkan. Buku ini mencontohkan fenomena ini melalui Survivor Tree atau pohon penyintas di situs Memorial Bom Oklahoma City. Apa makna resmi dari pohon itu? Secara resmi, arsitek dan pemerintah setempat mempertahankan pohon elm yang selamat dari ledakan itu sebagai simbol ketahanan sipil dan kebangkitan kembali. Sebuah narasi resmi tentang resilience. Namun ketika para turis dan peziarah datang, mereka membawa interpretasi mereka sendiri. Mereka tidak melihatnya sekedar sebagai simbol ketahanan botani. Sama sekali tidak. Banyak pengunjung memaknainya dengan kacamata spiritual. Mereka melihat dahan-dahan pohon yang rindang dan menjuntai itu sebagai personifikasi dari malaikat pelindung yang sedang secara aktif mengawasi, memeluk, dan menaungi situs tempat para korban jiwa berpulang. Jadi, makna resmi yang kaku dari negara disubversi oleh pengunjung itu sendiri. Betul, disubversi oleh kebutuhan emosional dan spiritual dari para pengunjung. Ini menunjukkan bahwa pengunjung punya otoritas sendiri atas ruang tersebut. Bahkan mereka bisa menggeser pusat dari sebuah memorial seperti kasus patung Jesus Webb yang juga terjadi di Oklahoma City.
Itu adalah contoh terbaik tentang bagaimana pengunjung mengatur ulang peta sebuah ruang peringatan. Patung Jesus Wept, sebuah patung Yesus yang sedang menutupi wajahnya dan menangis, sebenarnya didirikan di halaman sebuah gereja Katolik. Yang lokasinya berada di luar batas ya? Iya, secara geografis terletak tepat di luar batas resmi dari area memorial yang dibangun pemerintah. Jadi secara teknis, itu bukan bagian dari desain arsitek memorial tersebut. Betul sekali. Namun Setter Workstaff mewawancarai sebuah keluarga Katolik yang datang jauh-jauh dari Texas. Bagi keluarga ini, garis batas resmi dari pemerintah itu tidak ada artinya. Mereka secara mental memetakan ulang ruang tersebut dan menjadikan patung Jesus Weep yang berada di luar batas itu sebagai pusat spiritual dari kunjungan mereka. Mereka menjadikannya titik fokus. Iya, mereka memulai dan mengakhiri doa mereka di sana. Ini membuktikan bahwa pengunjunglah yang pada akhirnya mendikte bagaimana sebuah ruang peringatan digunakan sesuai dengan keyakinan yang mereka bawa dari rumah. Dan berbicara tentang keyakinan, perdebatan desain monumen bisa menjadi sangat panas dan memicu protes nasional ketika bersinggungan dengan simbol-simbol agama tertentu. Setter Workstaff membahas kontroversi desain memorial penerbangan 93 di Pennsylvania. Desain awal yang memenangkan kompetisi diberi nama Crescent of Embrace atau sabit pelukan. Desain ini menggunakan barisan pepohonan berwarna merah daun yang membentuk kurva melengkung. Namun, desain arsitektur ini memicu kemarahan luas. Karena bentuk lengkungannya? Ya, banyak kritikus dan keluarga korban yang menganggap bentuk lengkungan itu terlalu mirip dengan simbol bulan sabit Islam. Isu ini menjadi sangat sensitif dan politis mengingat para pembajak pesawat tersebut mengatasnamakan agama tersebut. Perdebatan publik pasti menjadi sangat intens. Sangat intens. Sehingga komite memorial terpaksa menekan arsitek untuk mengubah desainnya. Lengkungan itu akhirnya ditutup menjadi sebuah bentuk lingkaran utuh yang kini kita kenal secara resmi sebagai The Bowl dan 40 Memorial Grove. Jadi desain arsitektur pun harus tunduk pada tekanan sosiologis masyarakat. Perdebatan mengenai interpretasi simbol ini juga terjadi pada penemuan objek fisik di lokasi kejadian, bukan? Seperti yang terjadi dengan The Cross di reruntuhan World Trade Center. The Cross. Itu adalah persilangan dua balok baja raksasa dari kerangka gedung yang secara kebetulan tidak hancur dan tetap berdiri tegak di tengah reruntuhan yang rata dengan tanah. Segera setelah ditemukan, objek ini memicu interpretasi yang terbelah tajam. Terbelah seperti apa? Bagi banyak pekerja penyelamat dan masyarakat beragama Kristen, persilangan baja itu langsung diklaim sebagai salib. Mereka melihatnya sebagai mujizat, simbol keselamatan, dan bukti intervensi ilahi di tengah neraka dunia. Tapi tentu saja, tidak semua orang di Amerika melihatnya dari kacamata itu. Tepat disitulah letak konfliknya. Kelompok ateis, organisasi humanis sekuler, dan mereka dari keyakinan lain memprotes narasi mujizat tersebut. Bagi mereka, dua balok baja yang bersilangan itu hanyalah kebetulan arsitektur belaka. Mereka menginterpretasikannya secara harfiah sebagai balok penanda puing-puing, semacam tanda X marks the spot yang menunjukkan titik kehancuran, tanpa ada makna supranatural sedikit pun. Wah, ini pasti sulit untuk dikurasi di museum? Sangat sulit. Menempatkan objek fisik yang multi-interpretasi semacam ini ke dalam sebuah museum permanen yang harus mengakomodasi ribuan keluarga korban dengan latar belakang kepercayaan yang berbeda-beda merupakan mimpi buruk etika bagi seorang kurator. Itu membawa kita pada diskusi tentang museum itu sendiri. Dari semua kurasi ruang, etika tentang bagaimana menampilkan penderitaan manusia, terutama jenazah, di dalam sebuah museum adalah dilema yang paling berat. Bagaimana buku ini membandingkan pendekatan berbagai institusi? Buku ini menyoroti bagaimana konteks lokal sangat menentukan keputusan etis sebuah museum. Di Museum Oklahoma City, para kurator mengambil keputusan tegas untuk tidak menampilkan satupun foto mayat atau potongan tubuh korban ledakan. Mengapa mereka memilih menahan informasi visual tersebut? Keputusan itu diambil atas dasar empati komunal. Mereka sangat sadar bahwa museum itu berdiri di tengah kota di mana mayoritas keluarga korban masih hidup, bekerja, dan tinggal di lingkungan yang sama.
Menampilkan mayat keluarga mereka akan menjadi retraumatisasi yang tidak etis. Tapi mereka tetap harus menceritakan kengeriannya kan? Betul, museum tetap memiliki kewajiban untuk menunjukkan realitas kebrutalan serangan tersebut. Sebagai jalan tengah, mereka memilih untuk menampilkan foto-foto para korban yang berhasil selamat meskipun dalam keadaan berdarah, terluka parah, atau sedang dievakuasi. Itu cukup untuk menyampaikan pesan kengerian tanpa melanggar batas empati warga lokal. Lalu bagaimana dengan institusi seperti Museum Holocaust di Washington DC? Mengingat sejarahnya yang melibatkan genosida jutaan nyawa, apakah mereka menggunakan pendekatan kehati-hatian yang sama? Museum Holocaust beroperasi di bawah mandat sejarah dan etis yang sangat sekali berbeda. Jika Oklahoma City berusaha melindungi perasaan keluarga yang masih hidup, Museum Holocaust justru memiliki kewajiban untuk menampilkan gambar-gambar eksplisit mayat yang ditumpuk di kamp konsentrasi. Gambar-gambar yang sangat sulit untuk dilihat oleh pengunjung manapun. Sangat sulit, tetapi mutlak diperlukan. Gambar-gambar mengerikan tersebut difungsikan bukan untuk mengeksploitasi korban, melainkan sebagai bukti fisik dan forensik yang tak terbantahkan. Bukti untuk melawan siapa? Kurator Holocaust harus melawan mesin propaganda dari para penyangkal sejarah atau Holocaust deniers yang hingga hari ini secara aktif berupaya mencuci otak dunia bahwa genosida itu dilebih-lebihkan atau bahkan tidak pernah terjadi. Di dalam tembok Museum Holocaust, menyembunyikan kenyataan brutal demi kenyamanan pengunjung sama artinya dengan mengalah pada kebohongan dan mengkhianati sejarah itu sendiri. Kebutuhan akan bukti fisik ini sangat kuat pada psikologi manusia. Heather Wagstaff juga menyebutkan pameran di Museum USS Intrepid di New York yang menampung artefak dari 11 September kan? Ada potongan badan pesawat atau fuselage dan jendela dari penerbangan 11 yang ditabrakkan ke menara. Artefak yang sangat kuat dampaknya. Banyak pengunjung yang tertegun melihat artefak itu. Bagi mereka yang hanya menonton dari televisi, ada ilusi optik seolah pesawat komersial raksasa itu menguap begitu saja diserap oleh gedung. Namun ketika mereka berdiri berhadap-hadapan dengan logam pesawat yang bengkok, hangus, dan terkoyak itu, tragedi yang terasa seperti film Hollywood tiba-tiba menghantam mereka dengan realitas yang brutal dan tak terbantahkan. Materialitas dari benda itu memaksa otak kita untuk memproses hal yang mustahil. Pada akhirnya, begitulah cara kerja kognisi kita. Otak manusia seringkali tidak mampu memproses skala angka korban jiwa yang mencapai ribuan orang. Kita membutuhkan benda fisik, entah itu potongan pesawat, topi pemadam kebakaran yang ditandatangani, tulisan grafiti di kayu, atau relikwi di sebuah museum, sebagai jangkar untuk memahami dan memproses kedalaman sebuah tragedi. Jadi, apa makna dari semua ini? Jika kita menarik benang merah dari diskusi kita hari ini, mulai dari stigma dark tourism, obrolan kita tentang penjual souvenir bernama Jamal, grafiti penuh emosi dari Kevin dan Judy, hingga perdebatan arsitektur di Oklahoma City dan New York, pesannya sangat jelas. Ya, pesannya sangat universal. Lain kali Anda mengunjungi sebuah monumen peringatan, Museum Holocaust, atau situs bersejarah manapun di berbagai belahan dunia, ingatlah bahwa Anda bukan sekedar konsumen yang lewat begitu saja. Kehadiran fisik Anda penting. Langkah kaki Anda di trotoar itu, waktu yang Anda luangkan untuk membaca nama-nama di plakat, foto penghormatan yang Anda ambil, hingga percakapan pelan yang Anda lakukan dengan sesama peziarah, semuanya memiliki bobot. Anda adalah bagian dari lanskap itu. Betul. Anda secara aktif sedang menjahit ikatan sejarah. Melalui interaksi Anda, tempat yang tadinya hanya berisi batu, baja, dan kenangan buruk, terus bernafas. Anda adalah jembatan hidup yang memastikan masa lalu memiliki relevansi di masa depan. Jika kita sepakat bahwa pengunjung adalah agen aktif penyambung sejarah, ada satu pemikiran yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan hari ini. Bayangkan ratusan tahun dari sekarang, di masa depan yang sangat jauh. Benda-benda fisik dari tragedi-tragedi modern ini, balok baja yang diklaim sebagai salib, plakat perunggu yang mengukir nama korban, bahkan bangunan museum itu sendiri, pada akhirnya mungkin akan lapuk, hancur dimakan usia, dipindahkan, atau lenyap oleh bencana alam yang baru. Fisik selalu memiliki batasan usia. Tepat. Apakah mungkin bahwa memorial yang sesungguhnya kelak tidak lagi berwujud fisik dan material di atas tanah? Melainkan, monumen itu akan hidup sepenuhnya, tanpa batas ruang dan waktu dalam jejak digital umat manusia. Berada di dalam miliaran foto amatir yang diambil oleh turis seperti Anda. Dalam pesan-pesan virtual, jurnal perjalanan, dan rekaman ingatan emosional yang tersimpan secara abadi di awan digital atau cloud.
Jika memori kolektif itu berpindah ke sana, maka kitalah para turis awam yang datang silih berganti memotret dan mengingat dari masa ke masa yang sebenarnya menjadi monumen abadi itu sendiri. Wah, kitalah monumen abadi itu sendiri. Itu adalah sebuah renungan yang luar biasa mendalam dan mengubah paradigma untuk menutup sesi kita hari ini. Menyadari bahwa observasi kecil kita, foto kita, dan memori kita adalah bagian dari arsitektur sejarah dunia, memberi bobot dan arti baru pada setiap perjalanan yang akan kita lakukan. Terima kasih banyak Anda yang sudah menemani kami hingga menit terakhir di sesi Bincang Mendalam hari ini. Kami harap diskusi panjang kita membangkitkan rasa ingin tahu Anda, menantang asumsi lama Anda, dan memberikan sudut pandang yang jauh lebih kaya saat Anda melangkah mengunjungi tempat-tempat bersejarah di masa depan. Teruslah membaca, teruslah mengeksplorasi dunia di sekitar Anda, dan sampai jumpa di sesi Bincang Mendalam kita berikutnya.